Saudara polisi menghentikan dua laporan yang belakangan dianggap menghalangi pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dua laporan dengan terlapor almarhum Yosua itu yakni laporan pelecehan seksual yang dilaporkan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati dan laporan mengenai percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer. Lalu apa konsekuensi hukumnya? Apakah pelapor ini bisa dikenai pasal obstruction of justice? Kita akan bahas, sudah bergabung bersama kami petang hari ini ada pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iryawan dan Guru Besar Universitas Bhayangkara Jaya sekaligus salah seorang penasihat Kapolri Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki. Selamat petang Prof. Kiki, Kang Asep. Selamat petang, Prof. Kiki. Baik, yang pertama saya ingin ke Prof. Kiki soal dua laporan yang dihentikan Prof. Kiki penyidikannya. Ini sudah diprediksi sebelumnya atau bagaimana Prof? Enggak, ini kan dulu kasusnya pertama kali kan ditangani oleh Jakarta Selatan. Lalu masuk laporan tentang dua laporan ini tentang pelecehan seksual, lalu dipindahkan ke Polda Metro, ditangani oleh Direktorat Kamnak di Reskrim Metro, Polda Metro. Nah, itu penyidik-penyidik di situ itu kebetulan saya tahu semua ya penyidik-penyidiknya itu memang kerja keras dan tidak dapat apa-apa, tidak bisa meneruskan dan tidak bisa SP3 karena ada dua pandangan. Kenapa tidak bisa? TKP-nya rusak, buktinya itu nggak ada. Jadi mau diteruskan salah, mau di SP3 salah. Jadi anak-anak ini bingung juga apa yang mau disidik, sementara dikejar waktu mereka. Dikejar waktu, akhirnya diambil alih oleh Bareskrim. Kasusnya masih sama, stuck. Jadi mereka ribut. Ini kalau kita SP3, kita berhentikan, lalu alasannya itu apa? Tidak cukup buktinya. Nah, jadi bukti-bukti fisik itu sebagaimana yang dilaporkan di sidik itu nggak ada lagi. HP yang lama tidak ada, semua HP baru, lalu baju sudah dicuci, sudah ada kesaksian tidak ada, semua GTM, gerakan tutup mulut gitu. Lalu apa yang mau disidik gitu? Ya bisa saja tetap dilanjutkan misalnya, tapi butuh waktu lama untuk memutuskan ini tidak cukup bukti atau kita cukup bukti. Nah penonton, Prof. Kiki, tapi kalau kita sedikit mundur ke belakang kan saat itu ketika ditangani Polres Jaksel, kemudian juga ada asistensi dari Polda Metro hingga Bareskrim. Dari penyidik yang menangani tidak ada komunikasi ke Bareskrim langsung soal ini, kesulitan ini bagaimana gitu? Belum ke Bareskrim kan waktu itu, belum ke Bareskrim, masih Polda. Nah, Polda, ya? Sekarang yang dianggap obstruction of justice kan kasusnya itu sendiri, laporannya itu sendiri, bukan peristiwanya. Kalau peristiwanya nggak bisa, ya mungkin bisa lah diputuskan. Dia bisa dilanjutkan penyidikannya ke penuntutan atau konstruksi hukumnya dijadikan atau tidak gitu, tapi butuh waktu lama kasus, apalagi ini delik susila kan, ini ada aspek susila, ada kejahatan susila. Kalau kejahatan susila ya pasti lama lah gitu. Oke. Ini saya baru juga mendengar tadi ketika Prof. Kiki bilang ada kesulitan dari penyidik. Kang Asep, kalau Anda melihat bagaimana tadi dua laporan itu, maju mundur salah juga nih Kang Asep tadi istilahnya. Setiap warga negara siapapun boleh melaporkan, mengadukan. Nah, ketika laporan pengaduan diproses oleh polisi kan penyidikan. Kenapa penyidikan dihentikan? 109 ayat 2 mengatakan ya tidak cukup bukti. Tadi Mas Kiki udah panjang lebar tuh. Kedua, bukan peristiwa pidana. Ketiga, batal demi hukum. Kalau memang itu tidak cukup bukti, itu bukan peristiwa pidana dan demi hukum, ya itu kewenangan penyidik. Ketika penyidikan katakan di SP3 kan, ya silakan aja pihak yang keberatan mengajukan pra peradilan.
Kalau misalkan soal tadi disinggung soal obstruction of justice-nya, dua laporan ini bagaimana Kang Asep? Ya, harus dipisahin ya. Itu ada pasal 221, itu tidak termasuk kejahatan HAM. Jadi penghalangan penyidikan harus dibuktikan siapa yang menghalangi. Nah, atau harus dipisahkan juga. Barang buktinya hilang, itu pasalnya beda lagi. Itu menghilangkan atau menunjukkan barang bukti. Pasalnya 233. Udah kadung banyak tuh para komentator, para pengamat, dua hal yang berbeda. Obstruction itu di pasal 221, penyidikan dihalangi, ancamannya 9 bulan. Menghilangkan barang bukti, pasalnya 23. Makanya harus hati-hati. Kalau ini nggak jelas, susah, ya jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti buktinya nggak ada, ya ujungnya sinetron. Tadi, ini menghilangkan barang bukti karena TKP-nya rusak. Tadi disinggung oleh Prof. Kiki. Prof. Kiki, disinggung soal obstruction of justice oleh Dirtipidum. Artinya ini penyidik yang awal bisa kena dong, Prof? Bukan gini, kasus ini kan tadinya terpisah. Karena kasusnya terpisah, maka dua laporan ini bisa mengganggu jalannya proses penyidikan dari kasus besarnya. Yang kasus tunggalnya, yang penembakan itu satu. Yang kedua, memang kasihan ini korbannya kemudian penyidik-penyidik itu. Kenapa? Diperiksa itu mereka kemudian diperiksa. Padahal kan kesalahan bukan di penyidikannya, kesalahan ya bang barangnya nggak ada kok, apa yang mau diperiksa gitu. Diputuskan untuk dihentikan juga tidak cukup untuk bisa argumen alasan untuk bisa menghentikan, untuk meneruskan apalagi gitu. Nah, yang dianggap kemudian obstruction of justice adalah kasusnya ini karena waktu itu masih terpisah, maka dampaknya pada kasus utama. Nah, penyidiknya kan diperiksain semua itu dari Polda Metro itu. Iya. Dan mereka ke Jakarta Selatan, awalnya kan dari Jakarta Selatan. Nah, mereka kena semua itu, masih diperiksa itu anak-anak itu. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa di situ tiba-tiba karena tugas harus melakukan fungsi penyidikannya dan semua ikut diperiksa sekarang. Ya, 31 polisi diperiksa kena pelanggaran etik nih. Kang Asep, ini kan tadi kalau disinggung soal obstruction of justice, dua laporan ini artinya tadi seperti Anda sebutkan tidak ada pidana, bisa saja. Artinya bisa disebut membuat laporan palsu atau tidak, Kang Asep? Ya, semua orang tadi saya katakan di awal, orang boleh memberikan laporan, pengaduan. Nah, ketika yang diadukan merasa ya difitnah, sekali pencemaran baik, silakan ngadukan. Tapi laporan palsu yang nggak ada, saksi palsu yang ada 174 KUHP gitu kan. Nah, ada ancaman pidananya 224. Kalau semua orang bikin laporan pengaduan saksi palsu itu pada kabur semua, takut. Hak siapapun silakan melaporkan sepanjang tidak ada bukti ya. Sekali lagi ya tidak bisa diproses, tapi tidak kita juga harus mengatakan oh laporan palsu. Toh laporan juga kan tidak semua benar, tidak semua tepat, tidak semua ada buktinya. Ya kalau nggak ada dilanjuti, tapi ketika tidak dilanjuti ya tidak diproses, jangan selalu laporan palsu gitu kan. Karena laporan orang itu boleh dipidana kalau ada ancaman pidananya. Nah, perlu orang apa yang disebut laporan palsu. Nah, silakan baca ya ada 263, 265, 266. Nah, itu yang suka orang lebih tahu gitu dari hukum. Ini kan di tim liputan Kompas TV juga mendapatkan soal hasil otopsi awal tidak ada katanya detailnya penjelasan soal adanya aktivitas seksual, dari itu kan soal dugaan pelecehan nih Kang Asep. Nah, sebagai pelapor, kalau misalkan emang bukti tadi kurang, saksi juga tidak ada, itu harus bagaimana? Harus proaktif melaporkan atau seperti apa memberikan keterangannya, Kang Asep? Ya, istilahnya bukan pelecehan seksual karena itu sudah ada, tapi kekerasan seksual PPKS. Ya. Atau di KUHP kesusilaan, jadi disinggung oleh Mas Kiki. Sekali ketika orang menyebutkan ada kekerasan seksual, semua sudah bukti gitu kan. Di Undang-Undang Kekerasan Seksual 12/2022 pasal 24, 25 disebutin alat buktinya A, B, C, D, F, G, H ya. Dan menunjuk ke KUHP itu aja jelas ada alat bukti 24, 25 itu undang-undang terbaru. Dan kesusilaan KUHP ada. Jadi ketika orang melaporkan ya didukung alat bukti gitu. Kalau nggak ada alat bukti ya ujungnya ya karena kurang bukti atau buktinya hilang atau itu bukan peristiwa pidana ya ujungnya mentok. Jadi
skenario atau rekayasa ini jangan selalu dilambungkan, kemudian dijadikan pemberitaan, kemudian ujungnya publik jadi bertanya-tanya, penasaran. Ya ujungnya kata Pak Menteri Koordinator itu urusan orang dewasa, gitu. Tapi tetap jadi penasaran. Orang tambah penasaran lagi kenapa urusan orang dewasa ditutupi gitu. Iya. Nah, jadi memang tadi kalau misalkan ini terkesan ditutup-tutupi. Saya ingin ke Prof. Kiki nih. Prof. Kiki kan Ibu Putri yang melaporkan ini sudah meminta ke LPSK, tapi memang susah, katanya LPSK pun susah untuk bisa menggali keterangan, menggali informasi dari Ibu Putri ini. Sedangkan kasus ini masih terus berjalan. Ketika tadi laporan dihentikan, LPSK tidak ada dapat info apa-apa, ini implikasinya apa? Dampaknya apa, Prof. Kiki, kepada pelapor ini? Ya, kalau implikasi hukumnya saya nggak tahu, itu Kang Asep yang tahu ya. Tapi Nanti saya akan berikan giliran ke Kang Asep juga. Kalau Anda lihat ini, Anda tanggapi soal ini gimana, Prof. Kiki? Kalau implikasi sosial, implikasi publiknya, gosip akan beredar. Dan kalau gosip tambah menguat, tambah beredar, itu kesimpulannya hanya dua. Si pelapor itu salah atau enggak gitu. Kalau kejadian itu kemudian pelecehan, yang disebut pelecehan itu harassment ya. Harassment itu derajatnya berbeda-beda. Mulai dari harassment verbal, ngomong saja melecehkan, atau menyentuh, colek-colek misalnya gitu, sampai rape, perkosaan dengan kekerasan, dengan perkosaan pun juga bertingkat. Apakah itu benar yang terjadi, atau satu kubu lagi nanti pasti menyebut ini konsensual gitu. Konsensual itu mau sama mau. Jadi udah jauh lah dari kasusnya. Ini saya nggak mau bahas kalau kayak gini. Ini Mahfud tuh ngawur juga ngomong konsumsi publik ya. Baik. Orang jadi tahu, terus bertanya-tanya, kok konsumsi publik kenapa nggak dibuka sekalian gitu. Iya. Itu yang ditunggu oleh publik kan gitu. Karena sudah kadung disampaikan, artinya publik juga bertanya-tanya. Nah, kalau misalkan bicara soal laporan, Kang Asep, jadi ingin dipertegas lagi nih. Kalau laporan, tunggu Pak. Kalau misalnya tidak terjadi, kan kasihan Ibu Putrinya. Nah, itu apa yang disebut viktimisasi, menjadi korban 2 kali. Dia sudah menjadi korban, lalu diomongin, dijelek-jelekin lagi. Baik. Jadi korban 2 kali, padahal mungkin dia tidak melakukan. Baik. Itu namanya viktimisasi, korban yang menjadi korban lagi selanjutnya. Korban jadi korban lagi, kena sosial juga ini ya, Prof. Kiki ya. Baik. Iya. Saya ingin ke Kang Asep nih. Kang Asep kan Dirtipidum bilang soal 2 laporan ini menghalangi penyidikan kasus yang besarnya. Apakah bisa dikenakan pidana soal laporan ini atau tidak, Kang Asep, kalau Anda lihat? Karena hukum tuh logis, kalau nggak logis ada cicis, itu aja gampang ya. Jadi katakanlah ada kekerasan seksual ya kan di situ Ibu P cuma sendiri, ada MS, ada MR, ada MK, ada E. Ya sekarang siapa ya pelakunya? Nah, katakanlah menuduh yang meninggal, ya nggak bisa. Nah, apalagi kalau nggak ada gitu kan, itu yang penting. Nah sekarang ketika dilaporkan ada pelecehan seksual, ya siapa gitu? Ya nggak mungkin FS kan, suaminya, nggak mungkin anak buahnya gitu kan. Jadi cerita ini jangan dikarang-karang gitu. Itu sekarang katakanlah itu laporannya palsu. Nah, saya tinggal yang dituduhnya kan sekarang siapa yang melakukan seksual, dan disebut nggak yang melaporkan ada pelecehan seksual atau kekerasan seksual? Sebut aja langsung orangnya. Nah, tapi kalau sebut orangnya kan tidak mungkin antara 4 itu kan. Katakanlah yang meninggal juga nggak bisa dituntut, orang meninggal masa mau dibangkitkan. Jadi memang itu gimana, silakan Prof. Kiki. Itu yang bikin framing itu diperiksa itu harus itu Fahmi itu. Yang bikin frame di media kan dia, publisisnya Sambo. Tapi kan temannya Mas Kiki itu. Narasinya ada temannya Mas Kiki kan. Pertama saya tidak kenal, kedua saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Kami bersepakat semua penasihat ahli marah
dan minta dia mengundurkan diri, dan dia menolak kok mengundurkan diri karena ada powernya di situ. Sampai saya bilang saya ikut mereformasi Polri, nggak terima saya dia acak-acak kayak gini. Kamu lakukan, kamu mundur hari ini juga malam ini atau tidak? Jadi, Kalau nggak mau, Prof. Kiki, ya. jadi bicara soal framing termasuk soal 2 laporan ini juga apakah bagian dari skenario yang memang... Iya, jadi beginilah skenario kejahatannya itu sendiri itu urusan penyidik, Pak, belum selesai kan gitu. Tetapi skenario yang memframing kejadian itu seolah-olah seperti yang dipercaya publik sekarang kan kerjanya Fahmi. Kalau yang di main sosmed akan tahu 2 akun yang dia pakai, misalnya patung polisi dan polisi patung, seolah-olah berdialog tentang kasus ini, tapi yang disebarin adalah kebohongan-kebohongan tentang polisi. Baik, tapi itu tunggu nanti dari penyidik berarti artinya ya, Prof. Kiki, kalau soal framing siapa pelaku dan bagaimana nanti dampaknya ke Kang Asep. Kang Asep, jadi soal laporan ini yang Anda lihat, yang Anda baca, yang disampaikan oleh polisi itu apa? Apakah memang ada kans, Kang Asep, untuk 2 laporan ini akan diproses ke pidana, Kang Asep? Tadi kan yang nuduh yang memframing tadi kan kami menyebut orang, menyebut orangnya ini ketika orangnya dirugikan karena di framing, laporkan ke penyidik. Ini memberi keterangan palsu gitu kan. Nah sementara ini kan framing yang tadi kata oleh Mas Kiki, orang itu memframing seolah ada kekerasan seksual, faktanya tidak ada, logikanya nggak masuk misalkan. Nah tinggal gampang sekarang sebutkan orangnya. Ketika sebut katakanlah yang membuat kekerasan seksual itu Mas Kiki dan Asep misalkan. Ya kan tinggal Mas Kiki tinggal lapor datang ke Polda. Sekarang kan belum jelas siapa yang dihitungkannya. Baik, Iya. Kita tunggu kejelasan seperti apa lagi yang akan disampaikan oleh polisi tim khusus, terutama yang menangani kasus ini, siapa lagi nanti yang terjerat atau yang diumumkan kembali, kita akan tunggu. Terima kasih Prof. Kiki, Kang Asep telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang hari ini, sehat selalu. Sama, sehat semangat selalu.